Selamat sore Bu Dwi, mana kabarnya hari ini? Oke, selamat sore Wi. Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja. Oh iya Bu Dwi, kemarin kan bilang nih katanya mau melakukan coaching. Nah, tujuan Bu Dwi ini sebenarnya melakukan coaching itu untuk apa ya? Eh, Begini Bu Dewi, sebenarnya saya itu hanya ingin sharing sih tentang permasalahan yang ada di kelas saya, begitu Bu Dewi. Oke, baik. Kira-kira nih yang Bu Dwi harapkan dengan adanya coaching ini itu apa? Ya, saya menginginkan bahwa ya ke depannya itu saat pembelajaran peserta didik itu aktif dalam mengikuti pembelajaran, Bu Dewi. Ya, sedangkan menurut Bu Dwi ini ya, Hmm. peserta didik yang Bu Dwi amati dan lihat selama pembelajaran itu bagaimana? Kalau menurut pengamatan saya sejauh ini ya Bu Dewi ya, jadi saat pembelajaran itu peserta didik itu misalnya kalau kita tidak memberikan pertanyaan itu mereka tidak akan menjawab atau tidak mau ngomong. Nah, jadi kesannya itu mereka itu cenderung pasif atau diem aja seperti itu. Iya. Nah, Bu Dwi saat ini kalau dilihat ya, dari Hmm. rentang nilai 1 sampai 10, Bu Dwi melihat diri Bu Dwi sendiri itu dalam hal ini ada di posisi nilai berapa? Kalau saat ini saya itu melihat, diri saya itu ada di posisi kira-kira ya, eee, nilai 7 Bu Dewi. Nilai 7 ya, itu sebenarnya sudah bagus, udah Mmm, bagus. tapi Jadi kurang udah, maksimal ya Bu Dewi ya? iya iya, kita berusaha untuk lebih meningkatkan gitu ya. Jadi Iya dari betul. nilai 7 itu ke depannya yang Bu Dwi inginkan bagaimana? Ya, kedepannya itu dari saat ini saya nilainya 7, kedepannya saya pasti ingin nilai saya posisinya itu meningkat Bu Dewi. Bisa jadi di nilai 8 atau 9 bahkan, oh ya, bagus banget di nilai 10, seperti itu Bu Dewi. Luar biasa ya Bu Dwi nih. Nah, sekarang kekuatan yang Bu Dwi miliki itu mencapai tujuan yang Bu Dwi inginkan itu apa ya? Jadi kekuatannya itu, saya ingin menerapkan pembelajaran, itu pembelajaran kontekstual. Jadi peserta didik itu yang namanya belajar itu bukan hanya di dalam kelas, tetapi, saya ingin juga memanfaatkan, sumber belajar yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Saya ingin, peserta didik saya itu, menjadi lebih aktif Bu Dewi. Jadi kan dengan pembelajaran kontekstual itu kan akan menekankan pada peserta didik itu pemikiran yang lebih kritis sehingga siswa itu bisa menghubungkan nih materi dengan kehidupannya sehari-hari seperti itu Bu Dewi. Iya, kira-kira nih menurut Bu Dwi, saat melakukan kegiatan seperti yang Bu Dwi sampaikan tadi, adakah hambatan? Nah, kemudian solusinya itu apa untuk, menghindarkan dari atau menyelesaikan hambatan-hambatan tadi? Ya ketika ada hambatan ya solusinya itu ya saya akan memanfaatkan lingkungan sekolah seperti yang sudah tadi sampaikan tadi sebagai sumber belajar. Jadi di sini peserta didik itu akan mengalami pembelajaran secara langsung atau pembelajaran bermakna Bu Dewi. Karena kan mereka kalau dengan melihat secara langsung benda konkretnya, misalkan kita sedang belajar materinya tentang tumbuhan. Nah, anak-anak itu bukan hanya dari video atau dari buku saja. Nah, ketika mereka kita ajak keluar kelas dengan melihat atau mengamati tumbuhan itu kan mereka mengalami pembelajaran secara bermakna, begitu Bu Dewi. Iya benar ya. Jadi menurut Bu Dwi Mhm. ketika memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar itu akan ada hambatannya tidak? Nah, nanti terus solusi dari Bu Dwi bagaimana? Gitu.
Ya, ketika saya memanfaatkan, lingkungan sekolah sebagai sumber belajar itu, pastinya akan ada hambatan-hambatan. Misalnya, ketika anak itu kita ajak belajar, keluar kelas, pastinya mereka itu akan banyak lebih bercanda sama temennya. Mereka manfaatkan kesempatan itu misalkan, bermain-main dengan temennya. Nah, tetapi, solusi yang saya ambil yaitu ya ketika mereka bercanda, eee, saya tidak akan memarahinya, justru saya ajak anak-anak itu, saya arahkan, saya tuntun, saya bimbing mereka. Karena kan memang sudah dunia dari peserta didik ya Bu Dewi, kalau anak-anak Iya, itu memang dunianya itu bermain. Jadi kan saya nggak mhm, bisa marah-marah begitu saja ketika mereka misalkan, ketika belajar di luar kelas mereka itu sambil bermain, begitu Bu Dewi. iya. Jadi tadi rencana yang ingin Ibu Dwi lakukan ke depannya itu, seperti yang tadi barusan Bu Dwi ceritakan ya, bagaimana Mhm. rencananya gitu loh, rencana yang ingin Bu Dwi Nah, lakukan ke depannya? ya, jadi saya ingin menerapkan model pembelajaran yang, menyenangkan dan juga menarik bagi peserta didik, yaitu dengan apa? Dengan cara melakukan pembelajaran, kontekstual, begitu Bu Dewi. Iya, iya. Dan menurut Bu Dwi sendiri, ukuran keberhasilan dari pembelajaran ini apa? Dari pembelajaran kontekstual tersebut? Ya. Jadi, menurut saya keberhasilan, dalam pembelajaran ini atau pembelajaran kontekstual itu, jadi peserta didik itu menjadi lebih aktif ketika, belajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Selain itu kan dengan saya menerapkan pembelajaran kontekstual itu kan, peserta didik itu juga mempunyai pemikiran yang lebih kritis, Bu Dewi. Penganalisa, serta juga, menafsirkan informasi itu dari berbagai sumber. Sehingga, dengan begitu akan tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid, serta juga pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi, saya akan, kelama-kelamaan akan menghilangkan yang namanya, teacher center. Jadi di mana kalau zaman-zaman yang dulu ya Bu Dewi ya, Iya, pembelajaran itu kan berpusat pada guru. Jadi siswa betul. itu hanya mendengarkan gitu. Nah, saya ingin merubah seperti itu. Jadi saya ingin, peserta didik itu lebih aktif, begitu Bu Dewi. Baik. Kira-kira dalam proses tersebut ada tidak yang membantu Bu Dwi dalam melaksanakan kegiatan itu? Dalam proses itu pastinya, akan ada yang saya mintain tolong atau saya akan, berkolaborasi tentunya dengan rekan sejawat saya, Bu Dewi. Iya. Jadi tindak lanjut dari proses coaching di kemudian hari itu seperti apa menurut Bu Dwi? Oke, jadi tindak lanjut, dari proses coaching itu ke depannya itu saya, eee, berharap dan juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana pembelajaran itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dibandingin sebelumnya yang dia cenderung pasif, serta, saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya dalam menerapkan pembelajaran kontekstual ini, supaya apa ya, pembelajaran itu menjadi hidup dan juga dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Seperti itu Bu Dewi. Iya, baik Bu Dwi. Jadi dengan pembelajaran kontekstual yang Bu Dwi ingin terapkan serta adanya kolaborasi dengan rekan sejawat, mudah-mudahan tujuan pembelajaran yang Bu Dwi inginkan akan tercapai ya, sehingga peserta didik menjadi lebih aktif lagi. Iya Bu Dewi, itu pasti, harapan besar bagi saya di mana anak-anak itu menjadi lebih aktif, tidak hanya diem saja, tidak hanya, dia menjawab ketika diberikan pertanyaan saja, seperti itu. Iya. Nah, sekarang setelah kita nih melakukan coaching ya, perasaan Bu Dwi bagaimana?
Ya setelah melakukan coaching ini, perasaan saya itu menjadi lebih lega, lebih plong, karena kan awal-awalnya itu saya, cenderung khawatir gitu Bu Dewi, gimana ya anak-anak kok peserta didik saya ini, kok dalam pembelajaran itu kok cenderung, pasif. Mereka itu akan menjawab ketika saya bertanya. Jadi, pembelajaran itu akhirnya seperti teacher center, berpusat pada guru, bukan berpusat pada murid. Nah, dengan seperti itu kan saya nggak mau siswa saya seperti, itu terus, hanya diem aja, ibarat kata hanya disuapin terus gitu Bu Dewi. Dia tidak mau makan sendiri, tidak mau, mencari, itu dari mana, seperti itu. Mereka hanya, cenderung menungguin saya, menunggu suapan dari saya, seperti itu. Ya, oke Bu Dwi, saya rasa proses coaching sudah cukup ya. Semoga dengan adanya coaching ini dapat menambah wawasan kita. Baik Bu Dewi, terima kasih banyak ya Bu Dewi atas, eee, waktu dan kesediaan Bu Dewi dalam, mendengarkan, atau sharing saya ini sehingga saya, memang menjadi lebih, eee, lega, plong gitu Bu Dewi karena ada tempat, curhatan, bagi saya, seperti itu Bu Dewi. Iya, sama-sama Bu Dwi. Saya juga mengucapkan terima kasih ya. Baik, Saya terima kasih ya Bu ucapkan Dewi. ya, Ya, selamat sore. selamat sore Bu Dewi.